Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hamba-Nya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika di penghujung bulan Sya'ban, Nabi mengumpulkan para sahabatnya untuk memberikan suatu nasihat begitu, atau bekal di dalam menghadapi bulan Ramadan. Salah satu sambutan Nabi menjelang Ramadan itu ada di hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 1780 dan Baihaqi dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Saya ambil beberapa, tidak utuh sambutan dari Nabi untuk membuat kita lebih termotivasi di dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Nabi berwasiat, wahai manusia, sungguh bulan yang agung dan penuh berkah telah menaungi kalian. Bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan itu Allah menjadikan puasanya sebagai suatu kewajiban dan qiyam atau sholat di malam harinya sebagai ibadah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan sunnah, maka nilainya sama dengan mengerjakan kewajiban di bulan lain. Siapa yang mengerjakan suatu kewajiban di bulan Ramadan tersebut, maka sama dengan menjalankan 70 kewajiban di bulan yang lain. Ini mukaddimah dari sambutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang bulan Ramadan, yang intinya betapa banyak pahala yang disiapkan Allah di dalam bulan Ramadan itu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita lakukan beberapa hal atau kita persiapkan untuk menyongsong bulan Ramadan yang sebentar lagi ini. Misalnya yang pertama, kita lakukan terus berdoa ya, terus berdoa. Walaupun Ramadan itu sudah sebentar lagi, kita tetap berdoa, ya Allah, semoga Engkau menyampaikan hamba ke bulan Ramadan ini. Karena belum tentu dalam waktu kita bisa hidup dalam waktu beberapa hari ini sampai menjelang Ramadan. Maka terus kita melibatkan Allah, berdoa agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan.
Dan kalau kita sudah sampai ke bulan Ramadan, maka tetap kita berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita, agar kita bisa beribadah secara maksimal. Sungguh banyak orang yang sampai ke bulan Ramadan tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah secara maksimal. Oleh karena itu kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah secara maksimal, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dan berusaha agar ibadah yang kita lakukan di tahun ini, di Ramadan tahun ini, bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga bahkan kita beribadah itu sampai sampai kita itu merasa butuh untuk ibadah. Misalnya ibadah kita itu kita butuhkan karena untuk kesehatan kita, misalnya, untuk sukses kita dunia dan akhirat. Jadi pada akhirnya ibadah itu kita anggap bukan suatu kewajiban, tapi suatu kebutuhan. Kita memang butuh untuk beribadah. Kita memang butuh untuk beribadah. Maka agar bisa seperti itu, kita anggap tahun ini sebagai tahun terakhir kita untuk berpuasa. Tahun depan masih sangat lama ya. Tahun depan masih sangat lama. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya. Ke Ramadan tahun ini aja kita belum tentu bisa sampai. Makanya kita berdoa agar disampaikan oleh Allah. Apalagi tahun depan ya. Maka tahun ini kita anggap sebagai Ramadan terakhir kita. Karena Ramadan terakhir kita, maka kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah di tahun ini. Yang kedua, setelah kita berdoa, ini hanya pengulangan-pengulangan dari yang materi kajian-kajian sebelumnya, bahwa di bulan Ramadan nanti itu kita perbanyak membaca Al-Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, Abu Daud nomor 1455, dan beberapa perawi hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumum fi baitin min buyutillah." Artinya tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjidnya Allah. Jadi kalau ada beberapa orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang berkumpul di masjidnya Allah. Lalu lanjutan hadis, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka. Jadi perintahnya dari Nabi itu membaca kitab Allah dan saling belajar. Jadi tadarus itu barangkali bisa kita perbaiki kualitasnya, tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga membaca terjemahnya ya. Karena perintahnya seperti ini. Mereka yang berkumpul tadi itu membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, dan saling belajar di antara mereka. Saling belajar itu bisa tajwidnya, bisa terjemahannya dan lain sebagainya ya. Lalu lanjutan hadis, ini di luar sedang hujan, maka kalau hujan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan ini bermanfaat untuk kita. Amin. Lalu lanjutan hadis, illa nazalat alaihi missakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Jadi kalau ada beberapa orang yang mempelajari Al-Quran, lalu akan turun ketenangan kepada mereka. Lanjutan ayatnya, lanjutan hadisnya, malaikat mengelilingi mereka. Jadi malaikat mengelilingi orang yang berkumpul mempelajari Al-Quran itu. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya.
Jadi orang yang sedang belajar Al-Quran itu disebutkan Allah di majelisnya para malaikat, ya. Di majelisnya para malaikat. Allah sangat bangga kepada orang yang mempelajari Al-Quran, termasuk kita pada malam ini, ya. Jadi ini hadis yang umum, ya, tidak harus di bulan Ramadan. Bisa ya kita, karena kita sedang mempelajari Al-Quran sekarang ini, maka pastilah di sekeliling kita ini pasti banyak para malaikat sekarang. Dan mereka mendoakan kita akan kesuksesan kita dunia dan akhirat. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, kita berkumpul di masjid lalu mempelajari Al-Quran, mari kita perbanyak di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Kita perbaiki kualitasnya. Lalu di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan digandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan, saya di sini Nabi, ya. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim begitu saja, itu berarti sudah 30 kebaikan. Nah, kalau kita membaca satu surah selama menunggu maghrib sampai isya misalnya, betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Apalagi kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan, di mana pahala itu dilipat gandakan. Yang sunnah dianggap wajib, dan yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha sesering mungkin membaca Al-Quran. Baik membacanya itu sudah lancar maupun belum lancar. Yang sudah lancar alhamdulillah, yang belum lancar pun enggak apa-apa, ya, tetap membaca. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir atau lancar dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu lancar sekali, berarti kita akan dikumpulkan bersama para malaikat. Kalau kita dikumpulkan bersama para malaikat, berarti kita akan masuk surga. Kan tidak ada malaikat yang masuk neraka. Lalu lanjutan hadisnya, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan belum fasih dalam membacanya, maka ia akan mendapat 2 pahala. Jadi orang yang terbata-bata membacanya mendapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala berusaha, ya. Pahala membaca dan pahala berusaha. Maka kalau kita masih terbata-bata, terus belajar, sehingga nantinya suatu saat menjadi lancar dan dikumpulkan bersama para malaikat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam ini sebagai pengingat bagi kita agar kita lebih memperbanyak kuantitas maupun kualitasnya nanti di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah bolak-balik kita sampaikan. Di dalam hadis riwayat Baihaqi dari Anas radhiyallahu an, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu? Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling afdal? Sedekah itu ada beberapa macam. Nah, sahabat itu bertanya, sedekah yang bagaimana yang paling afdal? Sahabat luar biasa. Kadang sahabat bertanya apa, ya wahai Rasul, tunjukkan kepada saya satu amalan sederhana yang membuat saya masuk surga. Jadi seperti itu. Jarang sekali sahabat itu bilang kepada Rasul, wahai Rasul,
tunjukkan kepada saya bagaimana caranya bisa cepat kaya. Itu hampir nggak ada kalau sahabat. Sahabat itu bagaimana caranya agar selamat dari neraka dan selamat dari langsung masuk surga. Nah, ini yang ditanya sahabat di hadis ini adalah sedekah yang bagaimana yang paling afdol. Rasulullah menjawab, sedekah Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Jadi sedekah di bulan Ramadan itu merupakan sedekah yang utama. Sedekah yang utama. Sedekah itu dengan apa? Dengan memberi uang, dengan memberi barang, atau dengan menolong saudara yang membutuhkan pertolongan kita, itu juga sedekah. Kalau memang kita tidak punya uang, kita bisa menolong orang lain, itu juga sedekah. Syukur-syukur kalau kita punya uang dan juga menolong orang lain. Lalu mengajak berbuka puasa bersama, memberi takjil. Memberi takjil itu juga termasuk sedekah. Memberi perhatian, sekedar bertanya, Bapak sehat, Bapak gini, dan seterusnya. Itu merupakan sedekah, merupakan sedekah. Lalu tersenyum, itu juga sedekah. Dan lain banyak sekali. Khusus masalah takjil, ini ada hadis riwayat Tirmizi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746 dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman," siapa memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makannya itu bisa nasi, bisa kurma, bisa air, bisa zam-zam dan lain sebagainya. Lalu lanjutan hadisnya, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi orang yang memberi takjil kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Alhamdulillah di masjid ini sudah tersusun, ya, jadwal takjilnya, dan kita harus bersyukur kalau nama kita ada di situ, ya. Kalau nama kita ada di situ. Kalau tidak ada, maka menghubungi panitia, ya, agar dimasukkan. Kalau memang tidak punya uang untuk itu, ya menjadi panitia, membantu panitia untuk menyiapkan takjilnya dan lain sebagainya. Jangan sampai nganggur. Bantu panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya, gitu. Jadi luar biasa pahala memberi takjil kepada orang yang sedang puasa. Maka karena kita sudah tahu ada hadisnya seperti ini, kita dalam memberi takjil itu bukan merupakan suatu beban sekarang, bukan merupakan suatu kewajiban, tapi kita memang membutuhkannya, ya. Kita memang membutuhkannya untuk agar kita mendapatkan pahala, Bayangkan kalau kita memberi makan misalnya 75 orang, ya, untuk berbuka puasa, berarti tinggal dilipat gandakan pahalanya, ya. Hanya memberi pahala satu orang yang sedang berpuasa sudah sama dengan apa? Pahala orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri makan itu. Maka itu mari kita berlomba-lomba, ya, untuk apa? Untuk memberikan buka puasa kepada orang yang sedang puasa. Bahkan bagi mereka yang punya uang lebih, barangkali di samping jadwalnya yang sudah ditetapkan panitia itu, bisa saja bilang kepada panitia ini untuk takjil, gitu. Bisa saja begitu kalau bagi mereka yang punya uang lebih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pahala tambahan untuk mereka yang beri buka puasa kepada orang yang berpuasa itu, di sambutannya Nabi itu tadi, kalau saya ambil potongannya lagi dari hadis riwayat Ibnu Qusaimah dan Al-Baihaqi dari Salman Al-Farisi, siapa yang memberikan makanan
untuk berbuka bagi orang yang berpuasa di bulan itu, di bulan Ramadan itu, maka ia akan diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Jadi luar biasa. Di samping itu tadi dapat pahala yang sama dengan orang yang kita beri makan, juga menurut Nabi diberi pahala, diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Jadi ibu bapak, ibu saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha agar kita dengan ikhlas merasa butuh untuk memberi takjil. Sebetulnya masih ada yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya sudah cukup lama ya. Barangkali kita cukupkan sampai ini saja dulu ya. Nanti di kesempatan yang akan datang kita sampaikan lagi keutamaan-keutamaan, amalan-amalan yang bisa kita amalkan selama bulan Ramadan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.